Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri sekalian, marilah kita melanjutkan lagi pembacaan kitab Ta'limul Muta'allim kita. Dengan terlebih dahulu membaca umul kitab, mudah-mudahan dengan bacaan umul kitab apa yang kita kaji dan kita pelajari membawa keberkahan dan manfaat bagi kehidupan kita baik dunia maupun akhirat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fi usulil fiqhi. Wa qala, dan berkata seorang pengarang fi usul fiqhi, di dalam kitab usul fikih, perkataan beliau, hadza aslun kabirun. Hadza, ini adalah aslun kabirun, pokok yang besar atau hal yang penting. Apakah hal yang penting itu? Wahwa, yaitu ayyakuna kalamul faqih, ayyakuna, hendaknya, kalamul faqih, pembicaraan seorang yang berilmu, seorang yang ahli, al-munadhir, yang bernalar, yang punya rasio, logika, itu bita'ammuli, haruslah dengan ta'ammul, dengan pertimbangan terlebih dahulu, dengan mengangan-angan terlebih dahulu. Jadi hendaknya seorang yang berilmu, seorang cendekiawan itu ketika dia berbicara hendaknya dipertimbangkan dulu supaya tidak salah, supaya tidak asal ngomong. Qila, dan dikatakan, ra'sul akli, kepalanya akal, ya, hal yang juga sangat penting di dalam berpikir. Ayyakunal kalamu, hendaknya sebuah pembicaraan itu, sebuah kalam itu bitathabbut, dengan pelan-pelan, diucapkan dengan pelan-pelan, perlahan-lahan, ya, tidak terburu-buru. Wa ta'ammul, dan juga dengan ta'ammul, pertimbangan terlebih dahulu. Sebelum berbicara dipertimbangkan terlebih dahulu, dan bicaranya adalah dengan pelan-pelan supaya kalamnya tersebut atau pembicaraan itu terarah, fokus, dan tidak ngelantur ke sana kemari. Qala qailun, berkata seorang yang berkata, usika fi nadhmil kalami bi khamsatin. Usika, aku wasiatkan kepada kamu, aku nasihatkan kepada kamu, fi nadhmil kalam, tentang aturan bicara, bi khamsatin, dengan 5 hal. Maksudnya aku wasiatkan kepada kamu tentang 5 hal yang terkait dengan aturan berbicara. In kunta, jika engkau, lil musi, terhadap orang yang mewasiatkan kepada kamu, asyafiqi, yang orang tersebut adalah sayang atau perhatian kepada kamu, muti'an, mendengarkan terhadap nasihat-nasihat itu. Maksudnya jika kamu percaya atau mendengar nasihat orang yang mau menasihati kamu dan perhatian sama kamu, maka aku beritahu kamu nasihat. Aku kasih kamu nasihat tentang 5 perkara yang terkait dengan aturan berbicara, supaya bicaramu itu efektif, efisien, terarah, dan fokus. Apa 5 hal itu? Pertama, la taghfalan sababal kalam, janganlah engkau abaikan, jangan engkau lupakan, apa sababal kalam, sebab pembicaraan, alasan berbicara, atau boleh juga tujuan berbicara. Maksudmu berbicara itu apa? Perhatikan, pegang baik-baik supaya arah pembicaraan kita itu tidak ngelantur, tidak jelas juruntungnya, tapi fokus, terarah sesuai dengan maksud dan tujuan.
Wa waqtahu, dan juga jangan kau abaikan waktu pembicaraan. Waktu berbicara itu penting diperhatikan, apakah siang atau pagi, apa sore atau malam. Kalau kita sedang memberikan nasihat atau mau'idhah tapi disampaikan larut malam sekali misalnya ketika orang sudah ngantuk, ya tentu apa yang kita maksudkan bisa jadi tidak akan sampai karena orang tidak bisa memperhatikan apa yang kita ucapkan karena situasi misalnya, atau terlalu pagi misalnya karena orang mungkin masih bangun tidur dan sebagainya. Jadi waktu menyampaikan pembicaraan, menyampaikan kalam itu juga penting diperhatikan. Wal kaifa, dan juga cara menyampaikan itu penting juga. Cara berbicara penting, mungkin diatur intonasinya atau diatur ritmenya atau diatur diksinya, pilihan-pilihan katanya. Ini juga penting dan mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pembicaraan. Wal kamma, dan juga bilangan atau durasi waktunya itu juga harus diperhatikan. Jangan terlalu cepat dan juga jangan terlalu lama. Kalau terlalu cepat mungkin orang belum paham apa maksud dan tujuan kita, belum sampai detail-detail yang kita ingin sampaikan. Tapi kalau terlalu lama mungkin orang juga bosan. Makanya harus diperhatikan baik-baik durasi waktunya. Wal makan, dan juga tempat pembicaraan itu juga harus diperhatikan, sebab kadang-kadang tempat kita berbicara itu juga berpengaruh pada sampainya tujuan kita menyampaikan sesuatu. Jami'an, semua hal itu, 5 hal itu harus diperhatikan jika kita ingin apa yang kita bicarakan itu efektif, efisien, hasil maksud. Hanya tujuan kita untuk berbicara itu tersampaikan, ya, tepat sasaran. Nah, ini berlaku untuk semua arah pembicaraan, bisa kuliah, bisa tausiah, bisa khutbah, bisa ceramah, atau menyampaikan hal-hal yang sifatnya personal atau hal-hal yang sifatnya pribadi yang ingin Anda sampaikan dan Anda ingin mencapai sesuatu. Nah, 5 hal ini penting untuk diperhatikan. Pertama adalah sebab pembicaraan supaya kita fokus, kemudian waktunya dipilih waktu yang paling baik, kemudian cara kita menyampaikan al-kaif, kemudian waktunya, durasinya jangan terlalu cepat, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama. Kemudian waktu tempat berbicara juga dipilih dengan baik. Semuanya harus diperhatikan agar pembicaraan kita itu efektif dan efisien. Wa yakuna mustafidan fi jamil awqati, dan wa yakuna, hendaknya ada itu penuntut ilmu mustafidan, dalam kondisi selalu mencari ilmu, mencari faedah, menambah wawasan. Fi jami'il awqati, di dalam seluruh waktunya. Jadi hendaknya seorang pelajar, seorang mahasiswa, seorang penuntut ilmu itu selalu dalam kondisi mustafidan, mencari ilmu, menambah ilmu. Kapan? Fi jami'il awqati, di semua waktunya, jangan disia-siakan. Wal ahwali, dan juga di semua keadaan, bagaimanapun keadaannya ya tetap harus menambah ilmu, menuntut ilmu, mencari ilmu. Min jami'il ashkhasi, dari seluruh orang, seluruh pribadi, tidak pilih-pilih. Pokoknya kita dari siapapun kita bisa belajar, ya. Tidak pilih apakah dia tua, muda, senior, junior, laki-laki, perempuan, semuanya kita belajar pada orang-orang yang mungkin kita menyerap ilmu daripadanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata atau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hikmatu dhalatul mu'min. Al-hikmatu, hikmah itu, dhalatul mu'min, adalah barangnya seorang mukmin yang hilang. Jadi hikmah itu merupakan barang
milik orang beriman yang hilang. Ya, kalau kita punya barang hilang gimana? Kan kita mesti akan terus mencari barang tersebut sampai ketemu. Ainama wajadaha akhadhaha. Ainama, dimanapun wajadaha orang tersebut atau mukmin tersebut menemukannya, menemukan hikmah tersebut, akhadhaha, maka si mukmin tersebut pasti akan mengambilnya. Ya, kalau kita punya jam tangan hilang atau mungkin HP hilang, buku hilang, atau apapun barang berharga hilang, kita pasti akan berusaha untuk mencarinya. Dan dimanapun dia ketemu, pasti akan kita ambil karena kita merasa itu milik kita. Demikian pula dengan hikmah, ilmu pengetahuan, ya, pelajaran. Dimanapun dia berada, kalau setiap kali kita menemukannya kita ambil karena kita merasa hikmah, ilmu itu merupakan barangnya orang beriman yang hilang, yang harus kita cari dan kita temukan dan kita ambil setiap kali kita menemukannya. Wakila, dan dikatakan khudh ma sofa wa da' ma kadar. Khudh, ambillah ma sofa, barang atau apa-apa yang bersih, yang jernih, wa da', dan tinggalkanlah ma kadar, apa-apa yang keruh atau kotor. Ambillah yang baik, buanglah yang buruk. Ambillah yang jernih, buanglah yang keruh. Jadi kita belajar dari siapapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Tapi orang yang beriman itu hendaknya mengambil yang bersih-bersih saja, yang baik-baik saja. Yang jelek-jelek, yang buruk-buruk ditinggalkan. Tetap Anda bisa mempelajari untuk mengetahui supaya Anda punya wawasan, tetapi jangan diambil, jangan diamalkan, jangan diterapkan. Gitu. Wa sami'tu, dan aku mendengar Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustadz Fakhruddin Al-Kashani yaqulu. Wa sami'tu, dan aku mendengar Asy-Syaikh Imam Al-Ajal yang mulia, yang agung, Al-Ustadz Profesor Fakhruddin Al-Kashani berkata, kanat jariyatu Abi Yusuf rahimahullahu amanatan 'inda Muhammadin. Kanat, ada itu dulu jariyah, budaknya Abu Yusuf, Syekh Abu Yusuf, Imam Abu Yusuf itu adalah muridnya Imam Abu Hanifah rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Amanatan, menjadi amanat atau dititipkan, 'inda Muhammadin, kepada Syekh Muhammad. Suatu hari jariyahnya Abu Yusuf atau budak perempuannya Abu Yusuf ini dititipkan kepada Syekh Muhammad. Faqala, maka Syekh Muhammad berkata laha, kepada jariyah. Apa perkataan Syekh Muhammad? Jadi Syekh Muhammad ini bertanya sebenarnya, hal tahfadina, apakah kamu hafal, jariyah, fi hadzal waqti, di dalam masa-masa ini, min Abi Yusuf, dari Syekh Abu Yusuf, fil fikhi, tentang perkara fikih, syai'an, sesuatu. Maksudnya, jariyah, kamu tahu enggak sebuah ilmu tentang fikih yang kamu dapatkan dari Abu Yusuf? Apakah kamu pernah belajar fikih kepada Imam Abu Yusuf? Gitulah pertanyaan dari Syekh Muhammad ini. Qalat, si jariyah berkata, apa kata si jariyah? La, tidak, aku tidak pernah belajar fikih kepada beliau, karena memang jariyah ini kan hanya membantu keperluan rumah tangga, jadi dia tidak pernah secara khusus berguru atau belajar fikih kepada Imam Abu Yusuf. Illa, kecuali, kata si jariyah, annahu, bahwasanya beliau Imam Abu Yusuf itu, karena ada itu beliau, yukarriru, mengulang-ulang sesuatu kalimat, wa yaqulu, dan berkata itu Imam Abu Yusuf, sahmud dauri sakitun, sahmud dauri, bagian yang berputar, sakitun itu gugur. Jadi bagian harta yang berputar-putar, harta waris yang berputar itu sakitun. Jadi kalimat sahmud dauri sakitun ini merujuk pada adanya perkara waris, kasus waris yang pelik, yang sulit dipecahkan karena ada satu bagian harta waris yang berputar-putar dari ahli waris satu ke ahli waris lain, terus berputar sehingga menyulitkan mereka untuk membagi harta waris. Fahafidhu dzalika minha, maka menghafal atau mengingat
Syekh Muhammad dzalika akan hal itu minha dari jariyah. Jadi Syekh Muhammad ternyata belajar kalimat Sahmud Dauri Sakit itu dari si jariyah, dari budak perempuan itu. Wakanat, dan ada saat itu Syekh Abu Yusuf punya masalah muskilatan yang sulit ala Muhammadin atas diri Syekh Muhammad. Fartafa'a, maka hilang atau terangkat iskalu, kesulitan beliau bihadil kalimah, karena lantaran kalimat ini, kalimat Sahmud Dauri Sakitun. Fa'ulima, maka diketahui annal istifadata, maka diketahui bahwasanya al istifadah, mencari ilmu, mendapatkan ilmu itu mungkinatun, sangat mungkin, dimungkinkan mingkuli ahadin, dari setiap orang. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini adalah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan atau hikmah dari siapapun. Dalam kasus ini adalah Syekh Muhammad yang merupakan alim, ulama, cendekiawan. Dia bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dari seorang budak yang sebenarnya tidak pernah secara khusus belajar tentang fikih. Saya kira itu untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala khilaf. Kita lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya insyaallah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.